Halo guys, balik lagi sama gue Ihsan Zulfikar. Di video kali ini akan gue bahas iOS 18.6.1 yang baru aja resmi dirilis sama Apple, tepatnya semalam atau dini hari tadi. Nah, kira-kira apakah ada fitur baru yang ditambahkan sama Apple di iOS 18.6.1 ini, atau hanya perbaikan penting aja? Menurut gue, kalian wajib nonton video ini hingga selesai. Jadi, langsung aja check this out. Ya, tepatnya semalam atau dini hari tadi, Apple resmi merilis iOS 18.6.1 ke seluruh pengguna iPhone. Dan ini cukup kaget karena cukup dadakan juga, berserta newsnya juga cukup dadakan gitu ya. Jadi, ya, langsung aja gue jelasin mulai dari build number terlebih dahulu. Oke, kita pergi ke setting, lalu kita pilih general di sini, dan gue pilih about, lalu gue pilih iOS version, dan kalian bisa lihat di sini, ini adalah build number untuk iOS 18.6.1. Build numbernya ada di 22G90 ya. Itu build number yang ada di iOS 18.6.1. Lalu untuk modem firmware-nya, nah ini dia. Untuk modem firmware-nya ada di 4.70.01 ya. Kelihatan ya, ini modem firmware yang ada di iOS 18.6.1. Lalu untuk size update-nya berapa sih? Nah, ini dia. Size update-nya ada di 431,2 MB dan ini di iPhone 13. Setiap iPhone pastinya size update akan berbeda-beda, tidak akan sama seperti gua. Jadi kalau misalkan kalian merasa bingung, jangan bingung karena memang seperti itu. Setiap iPhone beda-beda size update-nya. Dan sebenarnya pada saat kalian update tuh di situ udah ada informasi tuh di situ ya. Langsung tertulis pembaruan ini menyediakan pengalaman oksigen darah baru bagi pengguna di Amerika Serikat dengan Apple Watch Series 9 dan Series 10 serta Apple Watch Ultra 2. Pengukuran dikalkulasi di iPhone dan dilihat di app kesehatan. Seperti itu. Nah, ini kan ketranslate pakai bahasa Indonesia ya. Sebenarnya intinya hadir kembali aplikasi Blood Oxygen atau The Blood Oxygen yang sempat tidak bisa digunakan atau sempat tidak bisa diakses karena ya informasinya gue dapat dari 9to5Mac. Kalian bisa lihat di sini. Di situ tertulis The Blood Oxygen app is no longer available. Learn more in the Health app on your iPhone. Nah, bla 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 segala macem gitu kan. Di sini tertulis juga. Intinya, aplikasi Blood Oxygen ini itu sempat tidak ada karena masalah atau adanya problem sedikit bersama medical technology company Masimo. Nama company-nya Masimo gitu. Jadi sempat tidak ada itu sejak kalau gua nggak salah koreksi tahun 2023. Ya, sejak tahun 2023 itu The Blood Oxygen tidak bisa diakses khususnya di Amerika Serikat gitu. Jadi fitur ini akhirnya hadir kembali hari ini, makanya Apple merilis updatean iOS 18.6.1 ini serta watchOS 11.6.1 dan iPadOS 18.6.1-nya juga gitu ya. Karena fitur baru ini sebenarnya nggak baru ya, alias kembalinya fitur Blood Oxygen ini ya memang agar bisa digunakan sama pengguna lainnya gitu ya. Makanya tertulis di dalam sini pada saat kalian update iOS 18.6.1 langsung ada informasinya. Dan kalau kalian tap yang lebih lanjut nih atau learn more bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya lebih lanjut, dia akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini tampilannya sama tertulisnya pembaruan ini menyediakan bla 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 ya. Intinya updatean iOS 18.6.1 ini berhubungan sama fitur Blood Oxygen yang akhirnya bisa diakses kembali untuk Apple Watch dan khususnya untuk pengguna di Amerika Serikat. Seperti itu. Dan memang tadi setelah gue pastikan ya, memang nggak ada fitur tambahan lagi selain fitur The Blood Oxygen yang dihadirkan kembali yang sempat tidak ada ya. Selebihnya cuman perbaikan aja. Cuman memang secara penggunaan sejauh ini gue ngerasa baik-baik aja nih performance-nya khususnya. Dan ini memang lebih ke perbaikan, tidak ada updatean fitur baru lagi selain yang tadi gitu. Jadi udah gue telah lebih jauh ya. Memang gak ada fitur tambahan lagi, hanya perbaikan aja. Dan mungkin kalau misalkan teman-teman yang sebelumnya iOS 18.6 merasa masalah, mungkin jawabannya di iOS 18.6.1 ini. Karena gue di iPhone 13 pada saat iOS 18.6 itu tidak mengalami kendala ataupun masalah yang berlebihan. Tapi tetap gue update karena memang kan itu anjuran dari Apple untuk selalu up to date dengan software update-nya alias iOS-nya seperti itu. Tapi di sini memang sudah gue pastikan nggak ada kendala yang gue alamin di iOS 18.6.1 secara penggunaan gue pribadi ya. Maksudnya untuk sosial media, main game yang nggak terlalu rush, main game biasa aja sih game ya. Game iseng doang cuy gitu. Cuman untuk di iPhone 13 overall iOS
S18.6.1 ini baik-baik aja dan aman-aman aja gitu. Belum ada kendala apapun dan memang ini updatean perbaikan gitu, bukan updatean yang berhubungan sama fitur baru atau fitur-fitur lainnya. Karena memang sudah mendekati waktunya perilisan S26 yang akan dirilis di bulan September. Jadi kayaknya Apple udah fokus ke arah S26. S18 yang nggak terlalu fokus lagi. Cuman intinya S18.6.1 ini dirilis bertepatan dengan kembalinya fitur The Blood Oxygen gitu ya. Dan di sini kalau misalnya bicara performance, sejauh ini memang belum ada kendala apapun ya yang gue alamin. Dan bahkan ini dia ya, mungkin kalian pengen denger juga, yaitu baterai. Baterai gue juga di sini nggak ada kendala apa-apa ya, dan ini masih di 34%, padahal lumayan digunakan hampir seharian untuk hari ini. Dan ini udah menggunakan A18.6.1 gitu. Jadi menurut gue untuk baterai terbilang masih aman. Jadi kalau kita cek ke aktivitas baterainya di sini, kalau gue pilih baterai dengan kondisi baterai health yang sudah mendapatkan informasi yaitu harus diservis alias harus diganti baterainya karena sudah di bawah 80%, tapi ini masih 79%, jadi masih aman alias nggak harus buru-buru ganti gitu ya. Cuman secara aktivitas lu bisa lihat sendiri, last chargernya itu kemarin ya di jam 11 malam dan ini tuh di 63% langsung dicabut. Cuman kalau lu lihat grafiknya ini udah cukup lumayan aman ya, dan screen on-nya di sini tertulis 10 jam 19 menit gitu ya, dan memang lebih sering digunakan untuk sosial media. Dan ya menurut gue untuk baterai juga masih terbilang normal untuk saat ini, dan memang di S18.6 nya sebelumnya itu masih baik-baik aja sih. Jadi gue merasa untuk S18.6.1 ini baik performance ataupun baterai masih terasa normal dan biasa-biasa aja, tidak ada hal apapun yang gue rasakan seperti itu ya. Dan memang again gue tegaskan lagi, updatean ini lebih cenderung ke perbaikan, nggak terlalu penting-penting banget sebenarnya, cuman tetap bagi gue penting dan gue akan menyarankan kalian untuk terus up to date sama iOS karena itu memang rekomendasi dari Apple gitu. Jadi gue rasa kalau kalian pengen update ya update aja. Tapi nih perlu digarisbawahi sedikit, kalau kalian memang rasanya antar aja deh bang gue update-nya, tunggu koneksi wifi atau nanti-nanti aja deh tunggu 3 hari lagi atau tunggu 1 minggu lagi gitu ya, ya nggak apa-apa juga gitu kan, karena ini update-annya minor ya, 3 angka atau angka ketiga di belakang iOS-nya. Jadi kan S18.6.1, nah satunya ini kan angka ketiga ya, jadi ya ini kan update-an minor gitu, jadi nggak terlalu urgentitas lah, ini cuman update minor aja. Kalau major tuh S18.6, nah itu major tuh. Kalau minor ya S18.6.1 seperti itu. Jadi memang ini cuman lebih ke perbaikan aja. Hanya saja kembali lagi fitur Blood Oxygen di iPhone dan di Apple Watch seperti itu ya. Jadi iOS 18.6.1 ini mendapatkan update karena ada hubungannya atau ada keterkaitannya dengan fitur tersebut. Selebihnya lebih ke perbaikan, tidak ada fitur baru lagi, tidak ada fitur tambahan. Memang seperti itu. Ya intinya sampai saat ini sejauh ini gue belum menemukan masalah secara performance, secara penggunaan di S18.6.1, dan gue juga belum merasa adanya kendala terkait baterai yang ada di S18.6.1. Performance-nya juga masih adem-adem aja, normal, nggak ada kendala apapun. Jadi gue sarankan untuk buat teman-teman yang memang pengen update aja, karena ini update-nya nggak terlalu besar, kecil, jadi so langsung aja di-update ke S18.6.1. Tapi kalau kalian mau nanti-nanti juga nggak apa-apa, seperti itu. Oke? Gue rasa cuma itu doang yang bisa gue kasih informasi terkait S18.6.1, karena memang lebih ke perbaikan doang, nggak ada fitur tambahan lagi. Jadi ya silakan buat teman-teman yang memang mau update, yang nggak mau nanti-nanti juga nggak apa-apa. Cuman gue pribadi menyarankan untuk update gitu. Jadi segitu aja mungkin video kali ini, semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, ke grup TikTok, grup apapun, kalian share aja sebanyak-banyaknya, dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.